Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Ilyas, koordinator Bonek Kampus yang kedua. Awal mula berdirinya Bonek Kampus itu yaitu 4 kampus, yaitu UNESA, terus UNER, UNTAK, sama UNITOMO. Awalnya berdirinya itu untuk sekedar kumpul, karena saat zaman dualisme banyak yang pisah gitu. Jadi untuk mempermudah komunikasi bonek-bonek antar kampus itu, tadi teman-teman mengumpul dari satu dan berinisiatif untuk mendirikan bonek kampus itu. Jadi singkatnya seperti itu. Kebetulan juga kuliah di UNTAK ya. Jadi diajak teman-teman bonek UNTAK untuk gabung. Awal-awal di kampus itu ya yang paling susah ya kumpul paling susah. Paling komunikasi cuma lewat grup lain waktu itu. Dan untuk kopdar juga nggak segampang seperti sekarang. Dulu saat kopdar di kampus itu ya juga banyak diobrak lah, saya itu diobrak security atau diobrak sama predator lah waktu itu. Predator maninya apa itu ya, itu dulu juga sempat seperti itu, ada intimidasi lah. Tapi untuk sekarang ya alhamdulillah, jadi nggak seperti dulu, los lah, bebas. Dulu saat dualisme itu di kampus banyak kegiatan di mes, banyak kegiatan untuk mengulas sejarah Persebaya ya, seperti Victory of Persebaya atau Story of Persebaya, seperti mengulang kemenangan lawan Persija itu untuk juara Liga Indonesia itu Desember tanggal berapa ya itu banyak. Terus awalnya donor darah, pokoknya kebanyakan sih kegiatannya mengundang massa, tapi intinya dari Bonek Kampus sendiri itu sebenarnya ingin memasyarakatkan Persebaya gitu. Unik apa yang ya, seperti banyak orang tuh nggak percaya kalau ternyata di kampus-kampus itu banyak boneknya gitu, seperti itu ya. Saya rasa sih unik, pertanyaan seperti itu tuh unik. Suka dukanya tuh saat Persebaya kembali itu akhirnya banyak lagi komunitas-komunitas bonek per kampus mulai banyak bermunculan. Yang awalnya kita berempat, sekarang bisa menjadi 15 kampus yang sudah bergabung. Nah, dukanya itu tadi komunikasi kita masih kurang, untuk bertemu tuh susah. Kadang juga perbedaan pendapat itu juga pengaruh gitu, teman-teman gitu. Itu banyak Bonek Kampus seperti Batman Kampus, supporter dari itu, terus Viking Kampus juga ada dari supporter Persib Bandung, terus Sleman, dari Sleman juga ada, dari Makassar juga ada. Sikap dari Bonek Kampus itu nek ayo nek arek-arek yakin ya wis sampai goyang begitu. Terus gak ngurusi liyane kok aduh nek yakin wis menulis ya untuk apa ya, sebenarnya untuk edukasi saja ke teman-teman, untuk pentingnya menulis ini untuk
lebih bisa bercerita lewat tulisan itu tadi. Kan menulis itu kan nggak gampang, menulis nggak gampang, jadi harus sering-sering membaca. Nah, dari membaca itu kan banyak kata-kata baru, dan mungkin seperti itu. Nanti apa ya, untuk menulis itu butuh banyak kata sih mas. Bukannya ya kita kenal sama waktu itu kan kita sama dengan Pandit Football dan Sima Maung Bandung, tapi itu juga bukan sepenuhnya kerja dari bonek kampus. Itu juga melibatkan Cak Andi Peci waktu itu. Cak Andi Peci yang menjembatani bonek kampus dan Pandit Football. Jadi kita juga bisa punya teman baru, pengalaman baru seperti itu. Bonek kampus tujuannya ya untuk silaturahmi teman-teman bonek per kampus itu tadi. Jadi satu, kita ini ingin kegiatannya di luar lapangan, luar konteks lapangan seperti itu. Jauh tidak, bonek kampus berdiri sendiri dan ya tidak ikut tribun agar tetap netral lah. Karena ya kepingin kami itu suara mahasiswa itu tetap netral, nggak ikut sana nggak ikut sini, tetap dia punya pedoman sendiri gitu. Sebenarnya kalau masalah tiket itu memang menjadi salah satu problem di bonek kampus itu. Cuman kembali lagi tujuan kita itu ya tentang jaga nol lah kasarannya, jaga nol gimana usahanya teman-teman. Tapi juga sebenarnya kita juga nggak terlalu mengikat gitu. Terserah kalian mau ikut komunitas mana, yang penting nanti saat kita berkegiatan di luar kalian bisa ikut sama bonek kampus. Itu Pemakarsa itu dari 3 kampus kalau nggak salah ya. 3 itu salah satu UNESA, UNER Airborne itu, Untak bonek Untak. Itu awalnya ya 3 kampus itu sih. Ini penyatuan visi misi dari background mahasiswa, sama-sama suka Persebaya. Terus di satu sisi juga mengingat ya Surabaya ini terdiri dari beberapa kampus baik negeri maupun swasta, ya dimana nggak memungkiri di kampus itu ada mahasiswa maupun mahasiswi yang mendukung Persebaya. Jadi dari alasan itu sih akhirnya dari beberapa kampus yang saya sebutkan tadi itu dari bentuk wadah lagi untuk komunitas-komunitas kampus, yaitu namanya bonek kampus itu. Alasan pertama, saya bicara dari sudut pandang Wijaya Kusuma ya, gitu. Emang bonek WK sebenarnya udah ada, cuman udah nggak ada reinkarnasi, ya nggak ada anggota, nggak ada regenerasi juga. Dan kebetulan ada satu wadah yang dimana waktu itu dari internal WK, worth it lah, tempat komunitas ini worth it. Kita juga sama background mahasiswa, tujuannya satu untuk Persebaya. Ya tanpa pikir panjang sih. Akhirnya dari di lain sisi kan juga bisa untuk menarik mungkin anak-anak dari WK sendiri yang nggak tahu WK ada komunitas bonek. Jadi karena ada bonek kampus, jadi ikut bonek Wijaya Kusuma. Lebih dari satu wadah itu karena satu visi dan misi sih. Karena sama-sama mahasiswa, kalau misalkan bergabung ya sama-sama yakin sih kalau pasti jauh lebih baik, jauh lebih bisa untuk berkontribusi untuk Persebaya. Terus juga bisa menggait anak-anak mahasiswa yang mendukung Persebaya itu
lebih aktif lagi melalui komunitas, baik dari internal kampusnya dan juga dari wadahnya bonek kampus sendiri. Nah, kendala pasti ada ya. Pendapat sih, lebih ke pendapat. Jadi misalkan kita punya konsep suatu acara yang udah direncanakan gitu, ini untuk terus kita selalu dari bonek kampus kan selalu ya ini bagaimana tanggapan dari masing-masing kampus, mungkin ada yang mau menambahkan atau memberi kritik atau solusi lain gitu. Itu sih karena mereka ini ingin yang terbaik untuk bonek kampus, jadi saran selalu ada meskipun ada yang berseberangan. Jadi susahnya sih itu sih, jadi perbedaan pendapat. Bahkan ya nggak jarang sampai beberapa hari nggak sapaan, kemudian sampai nggak ikut karena ada hal yang kurang cocok. Tapi ya tetap kalau untuk Persebaya kita bersatu kembali, ya ngobrol lagi. Tapi ya namanya komunitas, wajar lah hal-hal seperti itu. Kegiatan pertama waktu itu deklarasi bonek kampus ya, di Mes Karanggayam, dan kita waktu itu juga mengundang beberapa komunitas bonek di luar bonek kampus dan juga beberapa istilahnya ketua ya Pak, ketuaan gitu, itu juga kami undang, tapi bukan untuk eksistensi sih, lebih tepatnya karena kita menghargai mereka, menghargai beliau-beliau ini, dan juga menyampaikan permisi, izin, nyuwun sewu lah katakanlah, itu kepada beliau-beliau ini yang dituakan di bonek maupun di perkomunitasan bonek. Jadi dan juga kita minta bimbingan, restu, dan juga mungkin masukan-masukan dari beliau-beliau ini yang kami tuakan, baik individu maupun komunitas. Terus acara sih itu sih pernah bikin itu nobar nostalgia Persebaya juara 2004, Persebaya lawan Persija. Waktu itu emang itu juga acara yang sangat surprise ya. Kita nggak nyangka kalau animo dari bonek sendiri begitu besar. Waktu itu kita diadakan di Mes Karanggayam, dan kebetulan waktu itu Persebaya dipaksa untuk tidak berlaga atau tidur gitu. Mungkin karena ada nobar ini mereka seperti semangat lagi gitu, dukung Persebaya meskipun hanya melalui layar dan juga pertandingan yang enggak ditandingkan di tahun 2004. Rame, sempat ada Chen juga, ada Claire juga, ada bass drum, komunitas-komunitas lain juga banyak yang hadir. Itu sih salah satu acara di luar deklarasi yang booming di Boka itu. Iya, kalau itu pasti sih. Yang namanya kita supporter nggak hanya satu kota ya. Sebagai Indonesia juga punya klub sepak bola, supporter juga. Dari bonek kampus sendiri, alhamdulillah udah ada saudara yang kita ini bisa bicara soalnya satu background ya, mahasiswa gitu. Itu ada seperti ada dari Bandung tuh, Viking mana gitu, itu juga mahasiswa itu juga persaudaraan sama teman-teman bonek kampus juga sangat baik. Sampai kalau kita away ke Bandung ataupun yang dari Bandung away ke Surabaya itu kita selalu saling menyambut, saling menjamu. Dan juga ada dari Sleman itu juga ada Bonek Boys kalau nggak salah. Terus Kampus Boys. Terus dari Solo itu juga ada teman-teman dari Solo. Ada sih kalau, dan juga saling menjamu sih, misalkan dari satu away ke sini atau yang dari Surabaya away ke kota tamu itu juga. Kok dari saya pribadi sih seperti kenal beliau-beliau yang dituakan di bonek ya, yang dalam tanda kutip punya nama ya, itu sih.
Jadi seperti ternyata beliau-beliau ini meskipun punya nama, dituakan, diperbonekan, itu beliau tetap humble sama kita yang mungkin bisa dibilang baru ya, apalagi juga usia terlampau jauh. Beliau tetap ngobrol enak dan juga nggak sungkan-sungkan sih untuk memberikan masukan, misalkan, terus sama-sama saling belajar juga. Itu sih menurut saya unik sih, karena dimana kita sedikit nggak enak atau sungkan gitu, tapi beliau tetap humble sama kita yang baru gitu. Kalau ide menjadi satu sih pasti ya, karena kan yang namanya boneka kampus itu kan wadah, otomatis terdiri dari beberapa kampus seperti dulunya bonek Universitas Erlangga, lalu UNESA, ada BHC ITS dulu, lalu ada Unitomo, ada Untak, lalu ada UPN juga, dan akhirnya banyak beberapa kampus yang gabung juga. Kenapa harus ada wadah? Karena di Surabaya semakin banyak kampus yang bergabung, semakin banyak ide-ide kreatif yang terkumpul, semakin banyak SDM juga yang ikut membantu untuk adanya sebuah kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama-sama. Kendalanya yang pertama pasti karena ego lalu SDM. Kenapa? Karena kalau dulu kan masih belum banyak kampus yang gabung, otomatis kan ya kita masih bisa menyatukan beda pendapat, pikiran-pikiran berbeda. Cuma semakin banyak kampus yang gabung, bagus. Tapi semakin susah kita untuk menyatukan suara, karena banyak kepala kan pasti banyak pendapat lah, bagusnya kayak gini. Kalau dulu tuh susahnya karena waktu bonek kampus berdiri kan memang aku nggak ada dari awal di bonek kampus ya. Jadi waktu mereka bikin acara itu karena Persebaya masih belum bangkit, otomatis usaha kita gimana caranya bonek kampus punya acara untuk menjaga, lalu memelihara dan mengembangkan sebuah sejarah itu, biar teman-teman bonek, teman-teman supporter yang lain tuh mampu menikmati kegiatan yang kita berikan. Tanpa sejarah kan pasti nantinya membosankan, bikin buang-buang waktu karena harus baca segitu banyaknya tulisan. Tapi dari kegiatan yang dibikin bonek kampus, kita adain pameran, setidaknya itu sudah mencakup beberapa momen yang sudah terlewat lah. Kegiatan pertama bonek kampus, setauku tuh dulu bonek kampus bikin acara bonek wani nulis itu dulu kerjasama sama Emosi Jiwaku, masih awal-awalnya EJ berdiri ya. Nah, dari teman-teman EJ itu udah nyiapin konsumsinya, udah nyiapin materinya, siapa yang ngisi materi, ternyata pesertanya nggak sampai 10 kalau nggak salah. Akhirnya tuh berhenti ya, akhirnya jalan lagi, bonek kampus bikin acara kayak donor darah ya, umumnya kegiatan yang dibikin sama komunitas lainnya lah. Cuma yang bikin beda adalah dulu kita ngadain nonton bareng pertandingan Persija sama Persebaya di MES. Nah itu semakin banyak orang tahu, oh bonek kampus gitu. Karena aku pribadi dulu mikirnya bonek kampus tuh orang culun-culun ya, ternyata enggak, ternyata mereka ya layaknya mahasiswa lah. Mereka supporter, mereka punya ide, mereka ingin bikin acara yang pastinya social movement, bukan yang kita ngambil keuntungan, tapi kita ngasih keuntungan ke teman-teman yang lain. Ya semuanya bukan berupa materi ya, tapi berupa ilmu, berupa pengalaman yang teman-teman alami juga. Kalau menjalin itu sih nggak harus sama teman supporter kampus lain kan, maksudnya pokoknya klub lain. Ada kayak Bawaskor. Dulu Bawaskor itu bonek kampus dekat sama teman Bawaskor, Mas Dimas, karena lewat Mas Kaji. Kalau tahu Mas Kaji itu dulu alumni FIB-nya UNER, salah satu orang yang menginisiasi berdirinya bonek kampus waktu itu. Nah dari Mas Kaji ini akhirnya teman-teman bonek kampus kenal sama Mas Dimas Bawaskor. Lalu habis itu aku sama teman-teman bonek kampus kayak Bayu, Ilham, lalu Fahmi, Reza, Gary sama Keceng, kita ke Solo untuk datang ke acara bedah bukunya Pasepati kampus. Dari sana kita buka kan sama teman-teman sama teman-teman Solo dan yang lainnya juga. Alasannya bergabung dengan kampus dulu tuh diajak sama Desi.
anak bonita Unesa, ikut gabung aja mbak sama bonek kampus. Akhirnya udah gabung sama bonek kampus. Waktu itu pertama kali datang di acara kopdarnya di Jam Setan di Basra. Akhirnya rutin ikut, akhirnya rutin ikut handle acara, kesana kesini nungguin orang-orang. Yang pasti karena dari awal bonek kampus berdirinya ketika Persebaya itu dipaksa mati, otomatis teman-teman yang di bonek kampus pada waktu itu, mohon maaf ya, kita satu suara dukung Persebaya 27 ya. Jadi waktu teman-teman duduk Jakarta yang pertama, kita berangkat naik kereta. Habis itu guru Jakarta kedua juga ada yang berangkat, lalu yang terakhir duduk Bandung, mereka juga berangkat. Satu sikap yang diambil sama teman-teman bonek kampus, walaupun tidak semua ikut datang ke Jakarta, ke Bandung, tapi mereka sama-sama punya tujuan bahwa mari bersama-sama berusaha untuk mengembalikan nama baik Persebaya, berusaha untuk Persebaya bisa diakui kembali, bisa berlaga kembali dengan teman-teman bonek dari berbagai latar belakang juga, dan akhirnya ya alhamdulillah diakuin kembali berlaga juga dari Liga 2 dulu kan. Ya itu semua sih dibuka karena semua teman-teman bonek nggak pernah patah semangat untuk terus berjuang. Kalau ngordinir bonek kampus waktu guru Jakarta pertama itu sebenarnya bukan aku, tapi teman-teman yang lain kayak Bayu, terus apa aja, Resa, terus sama teman-teman yang lain. Nah, karena kita gabung sama bonek teman-teman sport komunitas bonek yang lain juga. Kita naik kereta Kertajaya waktu itu, terus tidurnya di stadion Tugu. Nah, yang cowok-cowok. Kebetulan yang cewek kan waktu itu aku, Bonbon, terus sama teman-teman bonita yang lainnya di luar bonek kampus. Kita mutusin buat cari penginapan. Nah, kebetulan ada salah satu bonek Jabodetabek yang punya tempat, jadi ditempatkan aja sama teman-teman bonitanya kan. Tapi kita juga ke stadion Tugu juga, ikut sama teman-teman yang lain. Kalau nggak ordinir nggak ada, karena kan di sana kita jadi satu ya. Yang pasti jangan sampai kita menjarah, bikin orang keganggu. Kalau kita lapor ya kita beli, kita bayar, jangan kita minta yang gratisan kan. Malah kalau bisa kita saling berbagi sama teman-teman bonek yang lainnya. Awal berdiri bonek kampus pada tanggal 28 November 2015 di Kota Surabaya. Penggagas dari bonek kampus pertama bonek untak, 2 Elana bonek, 3 bonek desa, 4 bonek utas. Awal mula berawal dari ngopi, perwakilan dari UNER dan untak memiliki ide untuk mengajak kampus lainnya untuk ngopi juga. Setelah itu keempat perwakilan dari untak, UNER, UNESA, dan ITATS berkeinginan untuk merangkul kampus lainnya untuk membentuk sebuah wadah yang bernama bonek kampus. Setelah disepakati membentuk bonek kampus, dilakukan kopdar sebulan sekali, dilakukan di Untak pada tanggal 28 November 2014, disepakati menjadi tanggal berdirinya bonek kampus. Kegiatan bonek kampus pertama kali itu deklarasi bonek kampus pada tanggal 12 April 2015. Tujuannya memperkenalkan bonek kampus ke semua teman-teman bonek komunitas lainnya. Bonek kampus tidak ikut naungan karena bonek kampus itu kan suatu wadah perkumpulan per kampus. Awal mulanya berdirinya bonek kampus itu awal mulanya perkumpulan dari 4 kampus, yaitu Untak, terus UNESA, UNER, sama UPN. Nah, awal mulanya itu kecangkruk bareng, ibaratnya di salah satu kafe di daerah Tenggilis, saya kafenya lupa namanya. Nah, itu awal mulanya kita iseng-iseng kumpul sama anak 4 kampus itu, terus ada ide, ya apa kalau kita ini daripada kita nggak ada kompetisi dan Persebaya belum diakui, kita bikin namanya bonek kampus gitu. Awal mula saya bergabung di bonek kampus itu kita awal mulanya kita emang udah berangkat dari hati ya mas, kita berangkat dari hati, terus
Akhirnya kenapa kok ini bonek kampus? Ini bonek kampus kenapa kok nggak dijadikan wadah untuk para bonek-bonek yang kampus yang ada di Surabaya gitu Mas. Awal mulanya kendalanya itu banyak Mas. Awal mulanya itu kita mengumpulkan banyak kampus. Akhirnya kita berlahan untuk mendapatkan kampus-kampus lainnya. Contohnya Ubaya, yang pertama Ubaya, terus Unta, ini kita, terus akhirnya Stisia, terus kita safari, kita bermain safari juga. Kegiatan pertama bonek kampus itu kita bikin acara lomba, kayak lomba menggambar. Kita datangkan Juju dan Suru waktu itu, dan akhirnya akhir tahun kita bikin Mahakarya itu tadi. Akhirnya sampai sekarang Mahakarya alhamdulillah bisa berjalan. Hal uniknya itu banyak Mas. Kita di sana itu awal mulanya kita nggak kenal sama orang, sama bonek-bonek yang ada di kampus. Itu awal mulanya itu kita kagok lah ibaratnya, kagok ngomong untuk untuk mengajak dia untuk bergabung di bonek kampus gitu. Jadi bonek kampus sebenarnya itu wadahnya kita untuk buat kampus-kampus yang suka Persebaya. Iya Mas, kita banyak persaudaraan di bonek kampus itu, banyak saudara di supporter lain. Oh ya. Contohnya itu seperti kayak Viking kampus, terus di itu intinya kecuali Arema lah, Arema, Persija sama sekarang Lamongan udah mulai membaik lah.